Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Ida. Saya Bu Eno. Hari ini Bu Eno akan melaksanakan coaching dan saya di sini berperan sebagai fasilitator. Jadi di sini nanti saya akan memberikan suatu rubrik pertanyaan yang akan saya nilai dari proses coaching yang akan Ibu Eno lakukan nantinya. Apakah sesuai nanti proses coaching Bu Eno, apakah sesuai dengan alur Tirta yang sebenarnya atau belum? Kemudian bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang Bu Eno berikan kepada coachingnya, apakah sudah berbobot yang nantinya bisa membangkitkan semangat coaching Bu Eno? Kemudian jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bu. Adapun saya akan bertanya dulu kepada Bu Eno ya. Iya. Yang pertama, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan hari ini? Yang pertama, kompetensi bagaimana kesadaran penuh, seperti dia sadar kemudian konsentrasi terhadap saya, Bu. Jadi ketika saya di coaching, saya mengcoaching coach saya itu benar-benar full terhadap saya, tidak memikirkan hal lain, kemudian dia dengan kesadaran penuh, dengan keyakinan penuh, berarti pemikirannya memang kepada saya, tidak memikirkan hal-hal lain. Ada yang lain? Kemudian saya juga akan mendengarkan secara aktif apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Ya, luar biasa. Masih ada kira-kira Bu Eno? Mungkin satu lagi adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menggali apa masalah-masalah yang dihadapi oleh coach saya. Bagus sekali. Saya berharap mudah-mudahan Bu Eno bisa melakukan coaching dengan baik. Kemudian coach Bu Eno bisa mencari solusi dari permasalahan yang dialaminya. Terima kasih Bu Eno. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Denny? Alhamdulillah sehat. Bu Ida sendiri bagaimana ya? Alhamdulillah sehat. Pak Denny ada waktu enggak? Saya mau bercerita sama Pak Denny. Kalau untuk Bu Ida disediakan waktu sebanyak-banyaknya. Bu cerita apa? Terima kasih Pak Denny. Gini loh Pak, rasanya saya sebagai guru rasanya gagal terus dalam mengajar Pak Denny. Jadi maksud dari pembicaraan kita pada hari ini apa ya? Kira-kira apa yang maksud Bu Ida kata gagal tadi itu apa ya? Begini loh Pak Denny, akhir-akhir ini saya merasa anak didik saya yang saya ajar di kelas itu kurang termotivasi dalam belajar. Kadang tidak membawa pensil, tidak membawa buku, kita sudah menjelaskan yang ada yang bermain-main, ada yang pokoknya anak-anak ini kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Begitu juga dengan PR atau tugas yang saya berikan, palingan yang mengerjakan tugas hanya 1, 2, 3 atau dari 7 orang. Yang lainnya tetap mana PR-nya nak? Nggak dikerjakan Bu. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya merasa saya kayak gagal gitu menjadi seorang guru mendidik anak-anak saya. Jadi menurut Bu Ida masalah yang sedang terjadi saat ini kurang termotivasinya begitu ya anak-anak itu dalam hal proses belajar mengajar di kelas yang menyebabkan Bu Ida merasa gagal kan begitu ya Bu Ida ya. Ideal untuk Bu Ida bagaimana ini? Maunya begitu. Saya ingin seperti ini loh Pak. Saya ini kan udah bersemangat tuh mengajar di depan kelas. Saya ingin anak-anak saya juga bersemangat mengikuti pembelajaran. Setelah tugas-tugas yang diberikan itu semua anak-anak saya itu mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi gini loh Pak Denny, ketika saya kasih tugas ya, anak Ibu kerjakan nanti tugasnya ya. Jadi mereka bilang, iya Bu, nanti kita bertemu lagi 1 minggu ke depannya, PR-nya dikumpulkan ya. Iya kata
hanya beberapa anak yang mengumpulkan PR, jadi marahkah saya atau gimana kak? Itulah makanya saya ingin sharing sama Pak Denny, bercerita sama Pak Denny hari ini. Jadi menurut Bu Ida kondisi saat sekarang belum ideal ya, belum ideal, artinya belum sesuai dengan harapan Bu Ida sebagai guru yang sudah mengajar di kelas yang Ibu ampu ya. Kira-kira nih pernah nggak ya Bu Ida bertanya kepada siswa Bu Ida, apa penyebab anak-anak kita tersebut tidak antusias? Apakah tidak mengerjakan PR begitu misalnya, atau tidak membawa alat-alat tulis mereka untuk sekolah? Pernahkah kira-kira Bu Ida menanyakan hal tersebut kepada siswa? Kalau menanyakan sih ya Pak ya, misalnya seperti ini, kenapa PR-nya tidak dikerjakan nak? Katanya lupa. Kenapa tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran? Ayo anak ibu bersemangat, ayo perhatikan. Nah, ketika kita ngomong seperti itu semuanya melihat. Nah, ketika kita menjelaskan, ada yang ke kiri ke kanan, ada yang berdiri jalan-jalan seperti itu Pak. Di kelas itu. Itulah jadi tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu tidak tercapai secara utuh, saya rasakan Pak. Begitu ya. Dengan kondisi yang begini Bu Ida, artinya dengan keadaan yang menurut Bu Ida masih kurang bagus lah ya, kurang bagus. Apa kira-kira nih? Nah, usaha yang bisa Ibu Ida lakukan untuk meningkatkan memotivasi anak-anak kita untuk belajar. Setidak-tidaknya kalau tiba di angka, mungkin ya pada angka 8 atau 9, 10 rasanya ideal sekali lah ya. Nah, setidak-tidaknya ada peningkatan lah begitu. Apa kira-kira usaha yang bisa Ibu Ida lakukan? Apa ya kira-kira ya Pak ya? Atau karena saya melakukan proses pembelajaran selalu bercerita di depan kelas mungkin Pak? Bisa jadi. Ini buku paketnya begini kan anak ibu, jadi anak saya itu belajar pakai buku paket aja. Jadi saya jelaskan, buka halaman 13, nanti saya jelaskan, anak ibu ini. Jadi anak-anak itu hanya fokus melihat buku paket aja selama dalam proses pembelajaran dengan saya. Seharusnya saya harus membuat video gitu Pak. Bisa jadi itu. Ya, Bisa video jadi ya. ya. Jadi mungkin saya harus menyusun perencanaan pembelajaran kayaknya. Ya. Saya harus menyediakan bahan ajar yang beragam. Ada video. Sekarang kan bisa kita lihat di HP kita masing-masingnya Pak Denny ya. Kita lihat video pembelajaran yang menarik, bahan ajar yang sesuai dengan minat dan bakat siswa ya. Terus gambar mungkin, poster, kemudian S-breaking mungkin Pak Denny ya. Agar lebih konsentrasi anak-anak saya dalam belajar itu mungkin ya Pak Denny ya. Karena sebelumnya saya nggak pernah melakukan itu Pak Denny. Ya pernah ya? Nggak pernah, hanya metode ceramah saja. Iya. Jadi menurut Bu Ida hal-hal yang bisa dilaksanakan, rencana meningkatkan atau memotivasi anak-anak supaya dia belajar. Pertama itu pembelajaran yang dicoba dengan berbagai macam metode begitu ya, tidak hanya ceramah saja, mungkin diskusi, mungkin tanya jawab, mungkin metode-metode yang lain yang setidaknya kita kenal pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, kemudian yang berikutnya sumber belajar. Nah, sumber belajar disesuaikan dengan kebutuhan siswa kali itu, pemenuhan kebutuhan siswa. Bagi mereka yang suka dengan video, kita tampilkan video. Bagi yang suka dengan bergambar, mungkin lebih gambar. Artinya sumber belajar juga berdiferensiasi. Saya kira itu juga cukup bagus itu rencana itu untuk dilaksanakan. Nah, untuk melaksanakan rencana ini tidak. Nah, apakah Ibu Ida sendirian? Sendirian enggak sih? Oh, enggak ya. Bertanya
mungkin ya belajar kepada orang lain mungkin ya Pak Denny ya. Iya. Jadi artinya untuk melaksanakan rencana aksi ini tentu Bu Ida butuh bantuan kali ya, butuh bantuan dari pihak lain. Siapa itu kira-kira Bu Ida? Yang menurut Bu Ida yang bisa diajak gitu. Iya Pak, betul sekali Pak. Saya harus memiliki seseorang yang bisa mendukung saya, memotivasi saya, kemudian mengajari saya dalam merancang pembelajaran yang berbasis IT ini mungkin Pak. Saya belum punya laptop Pak. Saya usahakan saya akan beli laptop Pak ya. Supaya saya bisa belajar di rumah, merancang pembelajaran. Saya usul di sekolah itu. Saya kan pinjam laptop terus Pak. Jadi saya akan usahakan Pak. Beli laptop baru gitu. Kita bisa belajar saya akan menyusun proses perencanaan pembelajar yang lebih menarik lagi. Oh iya, satu lagi Pak, saya punya teman sama-sama guru loh Pak, namanya Pak Mas Riza, dia sangat hebat sekali IT. Kayaknya saya harus belajar sama Bapak itu deh untuk merancang media pembelajaran saya Pak. Pak Mas Rizal ya? Iya. Iya, jadi artinya begini Bu Ida, untuk melaksanakan rencana yang akan Ibu Ida laksanakan, Bu Ida butuh support, bantuan atau kolaborasi dari kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat, juga tetangga barangkali di rumah ya. Nah, karena walau bagaimanapun itu juga akan berpengaruh dari kegiatan kita. Saya kira ide-ide ini, rencana ini layak itu untuk dilaksanakan. Kira-kira kapan itu? Kapannya sih pokoknya secepatnya Pak Denny. Saya ingin anak saya ingin menjadi guru yang dirindukan oleh siswa saya. Kapan ya belajar dengan Bu Ida? Ya kita belajar lagi dengan Bu Ida, kita nonton video nanti pembelajaran yang seperti ini dan sebagainya. Saya berharap bangkit kembali motivasi belajar anak saya. Kalau saya usahakan untuk beberapa minggu ke depan saya akan melakukan pembelajaran yang menarik di kelas. Secepatnya Bu Ida ya. Secepatnya rencana aksi ini dilaksanakan. Dan komitmennya bagaimana? Komitmen saya sih Pak, setelah kita berbincang-bincang tadi, saya akan berusaha Pak dari sekarang, berusaha setelah perencanaan pembelajaran yang akan saya rancang nanti akan saya lakukan di setiap kelas. Saya kan guru bilang studi nih Pak, Begitu. kelas ini. Kelas ya. Jadi saya dalam satu sekolah itu saya masuk ke 6 kelas, 6 rombel. Jadi saya usahakan Pak ya. Setiap pertemuan maupun di kelas manapun saya akan merancang pembelajaran yang menarik dengan bahan ajar yang menarik setiap pertemuan selanjutnya gitu. Nanti kan kita seperti ini loh Pak, kadang kita semangat sekali di kelas ini. Nah ketika di kelas itu kita semangatnya hilang lagi. Ini aja lah, kasih ceramah aja lah. Jadi komitmen saya, pokoknya saya harus banyak belajar, banyak bertanya, ingin banyak dukungan supaya saya ini bisa melakukan perencanaan pembelajaran ke depannya yang berpihak kepada murid, yang membangkitkan motivasi anak saya belajar di kelas dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya berharap berdoa kegiatan ini atau semangat tetap dipelihara ya Bu Ida ya. Dari awal pembicaraan sampai sesi ini, sampai poin ini. Nah, apa yang Ibu Ida rasakan dari diskusi atau bincang-bincang kita ini? Yang pertama saya sangat tenang sekali Pak Denny. Kemarin saya sering duduk sendiri saya loh Pak Denny. Rasanya pengen marah sama anak, nggak mungkin kita marah ya anak-anak. Jadi gimana nggak marah gitu, kita suruh dia mengerjakan tugas, dia nggak ngerjakan padahal materinya sudah kita sampaikan. Iya. Jadi dengan beban masalah mental yang saya alami setelah saya berdiskusi dengan Pak Denny, saya merasa sudah agak ringan beban masalah yang saya rasakan kemarin. Kemudian semangat saya bangkit kembali Pak Denny, dan saya bisa mencari solusi dari permasalahan yang saya alami.
Oke lah Bu Ida. Terima kasih banyak ini diskusi kita atau obrolan kita yang hangat ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak bangsa kita. Saya tunggu ini. Saya tunggu diskusi berikutnya dengan Bu Ida, dengan apa yang direncanakan ini. Mudah-mudahan ini bisa kita jumpa lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Ida. Sama-sama Pak Denny, saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Denny telah meluangkan waktunya, telah bisa mendengar curahan hati saya yang tadinya saya tidak bersemangat, sekarang bersemangat. Doakan ya Pak Denny, Iya, saya iya. menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswa saya. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Denny. Yuk. Jumpa lagi Bu Ida ya. Ya. Assalamualaikum Bu Eno. Waalaikumsalam Pak Denny. Ada siapa Bu Eno hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Denny sendiri gimana? Sehat. Alhamdulillah walaupun cuaca sedikit kurang bersahabat, tapi alhamdulillah Iya. semangat. Cuaca memang sedikit kadang-kadang memang bikin kita demam. Kenapa Bapak Denny mau ngomongin saya? Kalau Ibu Eno bersedia dan punya waktu, saya ingin bincang-bincang ini dengan Bu Eno. Boleh bincang-bincang. Sebelumnya saya ingin tanya tujuan Bapak bincang dengan saya kenapa? Nah ini dia nih yang mau dibincang sama Bu Eno. Di zaman sekarang ini Bu Eno, kita kan sudah tahu tuh alat-alat begitu cepat berubah, Iya. teknologi makin tinggi. Nah sementara saya perhatikan rekan-rekan kerja atau teman-teman rekan sejawat mengajar di sekolah masih saja kebanyakan cara mengajarnya itu seperti tidak ada perubahan, tidak tersentuh oleh kemajuan zaman. Nah, itu yang ingin saya mau sampaikan kepada Bu Eno. Bagaimana ya baiknya begitu Bu Eno? Berarti menurut guru Bapak sekarang ini banyak yang tidak tersentuh dengan perkembangan zaman. Salah satunya teknologi ya Pak ya? Iya betul. Pernah Bapak lihat guru Bapak tidak menggunakan teknologi? Bukan semua sih. Iya. Nah, ada satu dua yang sudah memakai teknologi. Contohnya ketika proses belajar itu memakai infokus. Bahkan ada satu dua orang guru itu mencari bahan ajarnya melalui HP. Tapi masih sedikit begitu. Nah, masih sedikit yang mampu menggunakan teknologi yang begitu. Nah, masih banyak yang belum. Masih banyak yang belum. Berarti yang Bapak lihat itu masih banyak yang belum menggunakan IT ya Pak ya? Seperti Iya, betul. fokus Iya. atau penggunaan sumber media dari HP. Berarti guru Bapak biasanya menggunakan apa medianya Pak? Ini seperti biasa lah Bu Eno. Kebanyakan masih menggunakan buku teks. Oh iya. Masih menggunakan buku LKS. Sehingga cara mengajarnya pun atau strategi atau model namanya itu ya ceramah ke ceramah. Nah, itu yang saya perhatikan saat sekarang. Berarti Bapak lihat dan Bapak rasakan guru Bapak ini masih banyak menggunakan metode ceramah Iya. dengan melihat buku teks. Iya. Padahal menurut Bapak sudah seharusnya mereka untuk bisa menggunakan teknologi Iya. seperti mencari media, media terkait dengan sumber, Iya. ataupun dengan menggunakan infokus, Iya. ataupun dengan yang lainnya. Iya, betul itu. Ya, harus begitu kan? Sudah pernah Bapak panggil guru Bapak untuk berbicara tentang kenapa sih tidak pakai infokus, kenapa tidak menggunakan handphone untuk mencari sumber bacaan yang lainnya, dan kenapa mesti buku? Sudah pernah Bapak panggil? Kalau kalimat memanggil rasanya kurang pas, karena termasuk Jawa itu lebih bagus kita diskusi begitu. Oh iya, ya, bagus. kan. Jadi ada satu dua orang teman guru itu kita ajak diskusi apa penyebab mereka itu tidak menggunakan fokus,
tidak menggunakan HP Iya. atau alat-alat elektronik yang lain dalam hal proses belajar mengajar. Jawaban mereka itu yang satu nih, nggak mampu katanya. Oh, nggak mampu. Nggak mampu. Berarti guru bapak ada yang tidak mampu. Iya, gagal teknologi, gagap berarti ya. Gaptek ya, Pak? Gaptek. Nah, kemudian yang kedua ribet katanya. Oh iya, ribet. Ribet mempersiapkan alat-alat itu bukan bukan sebentar nih. Iya, Kalau iya, ini benar. colok sana lagi kita nggak mampu. Iya, Itu iya. rata-rata jawaban yang diberikan oleh kawan-kawan itu. Artinya mereka bukan tidak mau. Iya, Nah, benar-benar, Pak. artinya mereka bukan tidak mau, tapi barangkali itu tadi kemampuan. Iya, iya. Kemampuan. Berarti kalau yang dari bapak diskusi dengan mereka tidak mampu, mungkin karena faktor usia ya Pak ya, dan mungkin karena tidak terbiasa Iya, dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau yang dibuat ini kan berarti mereka sepertinya mampu ya Pak ya, kata bapak tadi. Tapi mereka tidak mau ribet dengan hal-hal yang seperti itu. Itu yang bapak lihat. Menurut bapak ada nggak rencana yang akan bisa bapak lakukan untuk mengubah mindset ibu bapak itu bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi lah dalam belajar? Ya, kalau idealnya kan, kalau saya berharap tentu saja semua rekan-rekan sejawat ini sudah mampu menggunakan alat teknologi yang sudah lazim lah zaman sekarang, fokus HP dan segala macam. Cuma terkadang saya berpikir apa ya yang bisa membantu mereka untuk bisa mampu memakainya. Setidak-tidaknya sampai mampu ya, jangan mahir. Iya, iya. Mungkin salah satunya mendatangkan tutor kali. Tutor yang ahli di bidang IT, bisa jadi rekan sejawat atau mungkin juga bisa dari luar. Kemudian yang kedua, mungkin juga menyarankan kepada kepala sekolah nih agar menambah sarana prasarana layarnya, proyektornya, atau mungkin yang berikutnya jangan lupa ini ketersediaan internet. Iya, benar-benar tuh Pak. Bagaimanapun butuh juga ya Pak ya. Iya, mungkin 3 hal itu kali yang bisa dilaksanakan supaya ada peningkatan kemampuan rekan-rekan ini dalam hal penggunaan alat-alat elektronik ini. Dari cerita bapak kan nampak itu misalnya bapak ini, guru bapak ini kerja gaptek lah yang mendatangkan seperti tutor yang IT ke sekolah, memberikan seminar atau webinar ya Pak ya. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana yang cukup seperti bapak bilang, proyektornya, infokusnya, kemudian layar juga, atau bahkan mungkin bisa juga laptopnya nanti ya Pak ya. Iya. Betul itu. Nah, kemudian tidak lupa mungkin sarana yang paling penting itu adalah wifi, karena bagaimanapun kan kalau berkaitan dengan teknologi pasti jaringan wifi kita juga harus bagus ya Pak ya. Kira-kira kapan Bapak akan mulai melaksanakan rencana Bapak? Kalau bisa sih secepatnya, karena teknologi ini kan jangankan per hari, per detik saja sudah berubah itu. Jadi nggak bisa ditunda lama-lama itu, secepatnya itu kalau bisa. Bagus itu Pak, secepatnya. Jadi kalau semakin cepat Bapak rencanakan aksi ini, maka secara otomatis guru Bapak pun akan semakin cepat untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Menurut Bapak, rencana Bapak itu kan sudah bagus tuh Pak. Apa sih atau dukungan apa yang Bapak perlukan dan dari siapa saja yang Bapak perlukan? Yang jelas itu kepala sekolah nih. Ya, kepala sekolah. Karena beliau yang punya otoritas ya. Iya, benar Pak, kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Kemudian ada nih 1-2 orang rekan guru yang mampu. Iya, rekan guru. Iya, jadi mereka diminta untuk apakah istilahnya mengajarkan atau perkenalkan atau bagaimana lah, kolaborasi lah. Kolaborasi. Saya kira untuk langkah awal itu tidak cukup memadai itu dengan kolaborasi yang kepala sekolah dan mereka sejawat. Benar Pak, benar. Kalau adanya kolaborasi dengan rekan sejawat itu kan saling mendukung. Iya. Sudah dapat dukungan yang bagus Bapak itu.
Oke, tadi kan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat. Menurut Bapak, sarana apa yang memang perlu dan urgent untuk didapatkan secepatnya? Wih, jaring internet itu harus secepatnya itu, tanpa itu rasanya gimana ya, agak terkendala lah semua benda-benda atau elektronik yang kita butuhkan untuk proses bagaimana itu. Benar, Pak. Salah satu kalau misalnya kita ingin menggunakan teknologi, pasti kita juga harus menyediakan sarananya adalah wifi. Bagaimanapun jaringan internet itu penting bagi sekolah. Tidak hanya untuk media sosial ya Pak ya, tapi juga untuk mencari akses sumber media pembelajaran, kemudian video-video pembelajaran itu kan memang dapat semuanya dari internet atau wifi. Cukup bagus rencana aksi Bapak. Mungkin ada pertanyaan satu lagi Pak. Apa sih komitmen Bapak dalam melaksanakan rencana aksi Bapak ini? Komitmen Bapak? Saya berharap atau apa namanya itu punya keinginan yang kuat. Yang paling bisa itu secepatnya lah pengadaan wifi ini. Nah, secepatnya itu diadakan oleh pihak sekolah, terutama oleh kepala sekolah. Karena ini sangat dibutuhkan untuk daerah kita. Iya, benar Pak. Salah satu komitmennya mungkin memang harus tersedianya segera itu jaringan internet. Karena tanpa jaringan internet ya semua teknologi yang berbasis internet itu tidak akan bisa dilakukan di sekolah tersebut. Kemudian menurut Bapak, apakah rencana Bapak ini akan sukses untuk mempengaruhi Bapak? Saya kira untuk kebaikan bersama kenapa tidak kan? Yakin itu. Yakin saya didorong atau disupport itu oleh kepala sekolah dan rekan-rekan yang lain. Benar, rencana Bapak itu memang harus ada dorongan, dukungan, dan memang harus ada motivasi kita sendiri harus sukses. Karena kalau tidak seperti itu ya rencana kita pasti akan gagal Pak ya. Ada pertanyaan lain Pak? Saya kira cukup itu Bu Eno. Diskusi apa gitu yang disampaikan. Bagaimana perasaan Bapak setelah di coaching oleh saya? Sangat melegakan. Artinya apa-apa yang masih berupa unek-unek ini, itu sudah tercurahkan dan sudah tergambar nih. Solusi-solusinya akan diambil di masa yang akan datang. Oke, semoga kedepannya rencana aksi Bapak ini benar-benar terlaksana dengan maksimal, hasilnya juga maksimal. Jadi semua guru-guru di sekolah Bapak itu sudah tidak ada gaptek lagi, paling tidak dia mampu, tidak perlu makanya ya Pak ya, tapi mampu seperti yang Bapak bilang tadi. Mungkin cukup sekian diskusi kita kali ini ya Pak ya. Mohon maaf kalau ada saya salah kata. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bu Eno. Ya, Dan sama-sama. kali ini mudah-mudahan kita jumpa lagi.